Ya, sebenarnya pertama-tama untuk jawab orang yang tidak setuju apa ada yang namanya filsafat Islam itu, tapi yang jelas bahwa setiap yang namanya manusia itu pasti mikir. Itu aja cara paling gampang untuk jawab apakah ada filsafat dalam agama. Justru kalau nggak ada filsafat, agama nggak ada. Karena hakikatnya filsafat adalah berpikir secara radikal, secara mendalam, secara kritis. Kalau orang tidak bisa mikir, dia tidak akan bisa beragama. Meskipun kamu bilang, loh agama itu kan tinggal patuh Pak, tinggal ikut apa adanya. Lah emangnya ikut dan patuh itu tidak pakai pikiran po? Pakai. Makanya agama kan sangat, termasuk Islam itu kan sangat benci yang namanya taklid. Ketika orang dilarang taklid, itu berarti kamu disuruh mikir. Gitu. Oke, jadi agama menawarkan kebenaran, akal juga menawarkan kebenaran. Ada dialektika. Kalau itu memang kebenaran, katanya para filosof muslim nanti, itu ya mesti ketemu, kamu gak usah khawatir. Jadi ada sirkuler. Kalau kita memang seorang muslim yang sejati, pasti otomatis juga kita seorang filosof. Kenapa? Untuk jadi Islam yang benar, itu kita butuh mendayagunakan akal secara intensif. Makanya dalam cerita-cerita itu kan banyak. Setan itu lebih takut dengan orang yang alim dibandingkan alim tapi malas, dibandingkan orang bodoh tapi rajin sholat, rajin. Kan itu ada cerita zaman saya kecil sering diceritain itu kan. Ada orang bodoh sholat, ada orang alim tidur. Setan lebih takut pada alim yang tidur itu. Itu sebenarnya cerita-cerita banyak kayak gini. Kalau teman-teman dulu di kampung kan sering dikasih cerita-cerita seperti ini. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dan agama itu sangat menghargai intelektualitas, sangat menghargai akal, sangat menghargai rasio. Ya. Makanya di antara ciri orang yang layak diangkat jadi nabi dalam sejarah, dia harus punya karakter yang namanya fatonah. Bukan fatonahnya selfie loh ya. Fatonah cerdas. Kalau nggak cerdas berarti dia tidak layak jadi nabi, tidak bisa mikir. Nabi harus pinter. Makanya nanti kalau di UIN ada rektornya UIN sekarang, Pak Musa, itu nulis buku judulnya apa? Yang filsafat Islam itu kan, di situ dia mendeklarasikan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah seorang filosof. Dilihat dari aspek bahwa dia cerdas. Oke. Jadi pertama-tama itu, makanya dulu saya pernah usul beberapa sisi dari teknik berpikir yang filosofis ini harusnya sudah diajarkan tidak cuma di bangku kuliah, tapi mungkin sejak SMA atau malah mungkin SMP. Diajar teknik berpikir. Karena kalau di pendidikan kita kan terbiasa menghafalkan teori, bukan tekniknya, tapi apalannya yang mulai SD, SMP, SMA, bahkan itu cuma diulang-ulang. Maka filsafat dan agama jangan khawatir, kalau ketemu tidak akan saling merusak, tapi malah saling menguatkan. Bahwa ada yang tidak karu-karuan gara-gara mempertemukan agama dan filsafat, sebut saja itu kasus. Kasus itu ya kejadian khusus, kejadian khas yang lebih banyak yang tidak seperti itu dibandingkan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang tanya, jawaban gitu. Kalau ada yang tanya, apa iya sih di agama ada filsafat? Oke ya. Nah, ini sepanjang sejarah ada paling tidak, sebenarnya ada 5, cuma bagi saya
Yang 4 sama 5 tak jadiin satu di yang terakhir itu. Jadi tipe hubungan. Jadi apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama, termasuk dengan Islam? Jadi ada banyak wajahnya. Wajahnya tidak melulu dalam wujud Nietzsche atau dalam wujud Kierkegaard atau dalam wujud, tapi juga ada yang dalam wujud Iqbal, ada yang dalam wujud Mullah Sadra, dalam wujud Ghazali dan lain sebagainya. Ada jenis pertama, ya filsafat dalam tanda petik menjadi agama sendiri. Jadi filsafat jadi agama sendiri itu berarti filsafat mikir dewe, Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana, Tuhan eskatologi, surga, neraka, ajaran, kekuasaan, kapasitas manusia tentang dan macam-macam alam semesta itu kan mikir dewe. Filosofnya tidak peduli dengan doktrin-doktrin agama. Nah, itu filsafat jenis pertama. Kamu ketemu di filsafat agama biasanya. Apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya alam ini tergantung? Apakah kita bebas atau independen, apa terikat dan seterusnya? Itu filsafat jadi agama sendiri. Terserah agama bilang apa. Cuma yang jenis pertama ini ingin menjawab isu-isu agama tapi pakai akal saja, tidak peduli agama ngomong apa. Itu jenis pertama. Ya banyak, kayak kemarin misalnya kayak Nietzsche bilang, oh agama itu candu, agama itu mentalitas budak, agama itu mikir sendiri. Dan itu luar biasa. Zaman tahun berapa saya menerjemahkan buku yang judulnya God of Philosophers, diterjemahkan jadi Bertuhan ala Filosof, tahun 2002. Tulisannya Anthony Kenny. Dan itu luar biasa, wacana-wacana yang diangkat oleh para filosof untuk memahami isu-isu agama. Jarang orang berani masuk ke dunia itu karena agak tricky, orang sering bilang jangan belajar filsafat nanti kamu rusak loh. Biasanya ranah ini yang biasanya ditakuti untuk disentuh, karena memang begitu kamu masuk ke dalam, ya masa kayak gitu ya, masa itu mesti gitu. Kayak Agustinus, Thomas Aquinas, kalau dalam Islam mungkin Ibn Rus dan kawan-kawan itu kan sering mengkonsepsi sendiri pakai akalnya. Yang itu nanti dikritik habis-habisan antara lain oleh Ghazali, karena Ghazali kan tidak di model yang pertama itu. Misalnya membahas pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu nggak tentang masa depan? Nah, terus kalau kita yakin Tuhan tahu tentang masa depan, berarti hidup ini sebenarnya jabariyah. Hidup ini berarti sudah diatur sebelumnya. Wong Tuhan tahu besok mau terjadi apa. Kamu besok jadi dosen apa jadi petani, itu Tuhan sudah ngerti. Berarti sudah ada skenarionya. Maka kamu nggak perlu capek-capek berusaha dong kalau gitu. Wong masa depan itu sudah jelas. Itu ini dibahas. Atau ada kontradiksi antar sifat-sifat Tuhan, karena monoteis itu kan kesulitannya di situ. Semua kualitas dikumpulkan jadi satu di Tuhan. Apakah kualitas positif atau kualitas negatif? Tuhan itu maha adil, maha penyayang, tapi juga maha penyiksa, tapi juga ini kan agak susah. Dia maha tahu dan juga maha kuasa. Nanti dalam kasus tertentu, misalnya dicontohkan, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu, ini kan nanti kontradiksi, yang dia sendiri tidak mampu untuk menciptakannya. Itu kan bingung. Pikiran, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat, yang saking beratnya Tuhan sendiri nggak kuat ngangkat? Itu kan kontradiksi namanya kan. Iya ya, kalau nggak bisa terus masa Tuhan nggak kuat ngangkat? Tapi kalau bisa, ada kan bingung. Dan itu bagi kita kan, alah ngapain sih bahas itu, ngentai waktu, reneng gunane. Tapi dibahas oleh para filosof zaman itu. Dan bukunya tebel-tebel lagi bahas yang kayak gitu. Kayak pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang partikular. Tuhan itu tahu umum-umum aja apa secara detail. Kalau Tuhan tahu secara detail, Tuhan tahu nggak
pengetahuan yang sifatnya pengalaman, pengetahuan yang sifatnya harus dialami langsung baru tahu. Misalnya apa ya, Tuhan ngerti nggak rasanya perut mules? Ya kan kamu bingung. Lu yang ngerti lah, Tuhan tahu segalanya. Lu masalahnya untuk ngerti rasanya perut mules, kamu harus pernah merasakan mulesnya perut. Kalau nggak pernah kamu bingung loh. Kamu cuma diceritain, kalau kamu ngerti apalah makanan apa, cuma diceritain, kamu belum tahu sebenarnya meskipun kamu paham. Untuk bisa ngerti makanan itu, kamu harus makan baru paham. Nah, pengetahuan jenis ini Tuhan ngerti nggak? Tuhan ngerti nggak kalau lombok itu pedes? Oh, itu untuk ngerti pedesnya lombok itu harus merasakan lombok. Ini dibahas oleh para filosof. Mungkin kita nanti mengalir aja, ada beberapa filosof yang masuk jenis yang pertama ini. Kalau dalam Islam ada dua orang tokoh yang agak destruktif, banyak nabrak dogma-dogma dasar Islam, seperti Ar-Razi atau Ibnu Rawandi. Nanti kita lihat. Semoga sempat ngomong orang-orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, filsafat jangan takut dia mendukung agama. Jangan salah, ilmu kalam, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan beberapa ilmu alat yang lain, itu basisnya adalah filsafat. Ketika Imam Ghazali nulis, Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, yang kemudian jadi basisnya usul fikih, yang kemudian jadi sumber orang untuk ijtihad merumuskan halal haram dalam Islam, itu basisnya adalah mantek, filsafat. Jadi dia mendukung agama. Perdebatan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sunni, Syiah yang debat luar biasa, itu kan debat yang pakai akal. Itu kan pertarungan antar pemahaman. Ya, nama lainnya kan sebenarnya itu diskusi yang sifatnya filosofis. Jadi filsafat. Maka banyak orang yang anti filsafat, padahal mungkin dia sebenarnya filosof, tapi dia nggak sadar. Ghazali itu menghantam filsafat luar biasa dalam tahafut falasifah, padahal dia sendiri sebenarnya filosof. Sebelumnya dia nulis banyak sekali kitab-kitab filsafat. Jadi jangan khawatir, kamu belajar filsafat. Filsafat ada juga yang model kedua, filsafat itu mendukung agama. Ada model ketiga, model independensi. Jadi sendiri-sendiri. Tidak apa-apa kamu belajar filsafat, tidak apa-apa, tidak akan ganggu agamamu. Karena dua-duanya beda. Agama urusan keyakinan, filsafat urusannya akal. Masing-masing wilayahnya berbeda. Ditemuk-temukan juga bisa, tapi sebenarnya itu dua dunia yang berbeda. Pakai akal kamu memahami agama boleh, pakai agama kamu mau nyerang filsafat bisa. Cuma tidak ada gunanya karena memang tidak kompatibel. Dua wilayah ini berbeda. Itu namanya paradigma independensi. Immanuel Kant misalnya, Immanuel Kant itu membahas agama panjang lebar sampai terakhir dia tidak bisa ini dibahas terus. Satu-satunya jalan yang mungkin adalah beri ruang dalam dirimu untuk agama. Karena ternyata semua argumen rasional tentang dogma agama itu lemah. Nanti kalau kita sudah masuk tematik ke teologi akan kita lihat coba. Hampir semua yang kamu bilang selama ini seolah-olah masuk akal, urusan agama itu sebenarnya ada kelemahannya. Ya karena memang akal. Kayak kamu bilang, oh alam ini teratur, berarti Tuhan memang ada. Atau ada sebab yang rentetan dan Tuhan itu sebab pertama. Atau banyak, dan semuanya ada kelemahannya. Maka katanya Immanuel kan, ndaklah, daripada capek-capek, jangan ditemuk-temuk ke belajar filsafat, belajar enggak apa-apa. Kamu Islam aja enggak apa-apa. Itu dua wilayah yang berbeda. Nah itu model yang ketiga.
Kamu belajar Heidegger, belajar aja, belajar Sartre, belajar aja, dan nggak ganggu agama kan. Dan bisa kan ternyata nggak ganggu. Wong ya kamu cuma sekedar tahu aja. Itu paradigma ketiga sebenarnya. Tidak otomatis belajar filsafat terus agamanya rusak, atau tidak otomatis filsafatmu jadi kacau gara-gara keterikatan dengan agama. Dua-duanya dua wilayah yang berbeda.